bersama kami M3. Maria, Mosa, Nisa. Mana kabarnya nih? Puji Tuhan, baik sih hari ini. Iya, Baik juga. Sama seperti cuaca hari ini ya, walaupun juga mendung tapi nggak pernah hujan, benar-benar. Happy banget ya di Malang nggak hujan itu. Iya. Kita di sini mau ngapain sih, mau podcast apa sih sebenarnya? Aduh, kita tuh kayak mau bahas topik yang seru sebenarnya ya. Topik yang dimana orang-orang tuh kadang menyepelekan hal itu, padahal ya itu masalah berat. Nah, kalau dalam perspektif Kak Jiwa sendiri itu, bentuk KDRT itu mempengaruhi seluruh kondisi psikologis si korbannya ini, kayak traumatisnya, stres, atau perasaan takut yang berkepanjangan dari si korban. Tapi ya kalau dipikir-pikir, kenapa sih banyak banget korban yang bahkan memilih untuk diam gitu? Padahal kan itu kekerasan yang nggak bisa dianggap sepele dong. Itu serius banget termasuknya gitu. Kayak aku tuh bingung, kenapa banyak orang yang milih buat diam? Ya kan? Tapi tuh ya kebanyakan korban diam tuh karena mereka tuh takut sama ancaman dari pelakunya. Benar. Apalagi pasti kalau misal kekerasannya di rumah tangga pasti mikirin kondisi anaknya ayahnya gitu kan. Terus si korban ini lama-lama tuh juga akhirnya jadi kehilangan jati dirinya nggak sih? Benar banget. Karena kan terlalu lama menyimpan rasa sakit, penderitaan. Nah, kalau menurut kalian nih, kalau dari penglihatan kalian, kadang-kadang dari KDRT itu gimana sih? Paling kayak misal ya, kalau misalkan dari ini deh, kayak pasangan yang terlalu cemburuan gitu ya, itu pasti kayak melarang kita untuk beraktivitas dengan yang lain. Kayak bahkan kita keluar sama yang lain itu nggak boleh. Berarti cemburu yang posesif yang Iya, biasa sama KDRT juga ya? kayak apalagi itu bakal memicu kekerasan ya, kekerasan yang bakal bisa mungkin sampai main fisik gitu. Apalagi kayak meremehkan, menghina gitu, kayak udah sebenarnya udah kekerasan secara verbal ya. Kayak apalagi kalau sampai mukul, sampai kayak cubit-cubit, bahkan ya contoh-contoh dari cubit-cubit itu bisa masuk KDRT loh. Berarti aku simpulin, berarti semua tuh ada siklusnya gitu ya, kalau saya. Siklusnya itu ada, berarti yang pertama itu marah dulu, baru next stepnya kekerasan, abis itu nanti minta maaf, abis itu baikan, tapi ngulang lagi gitu kan, bakal kayak gitu ya? Itu kadang banyak orang yang ngelok-ngelok tuh, kayak dia udah ngelakuin kekerasan tapi dia mengtreat upaya tersebut dengan baik lagi agar dia terlihat seperti orang yang baik-baik saja. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas tentang KDRT-nya nih. Sekarang kita giliran bahas tentang kaitannya KDRT sama korupsi itu apa gitu. Kayak bener-bener kamu juga. Dari pelakunya dulu nih, dari perspektif Pelakunya. Kalau dari pelakunya kan itu sering dikuasai nafsu berarti kan, karena nafsu untuk marahnya, Egonya juga tinggi. egonya tinggi, dan dia pasti memiliki rasa yang berlebih. kan. Berarti kalau dari itu dari POV pelaku ya? Kalau dari POV korbannya itu gimana? Nah, kalau dari korbannya kan tadi itu kan memilih untuk diam, jadi pelaku untuk pelakunya ya Korbannya korbannya tuh lebih memilih untuk menerima keadaan gitu kan, tadi memilih untuk memendam gitu pasti. Berarti salah kaprah seringnya ya? Ya banyak kalau dalam kalau juga pasti itu namanya kayak konsep brimo ya, kayak pasrah, kayak dia kan menjaga kerukunan, udah membuka aib keluarga. Sebenarnya harusnya nggak begitu nggak sih teman-teman? Iya benar, harusnya nggak Kayak gitu mereka jadinya diri sendiri. Padahal kan namanya kekerasan kan udah pasti yang harus dilaporkan dan Bener. Maksudnya kan bukan cuma badan doang yang bukan Batin juga kena batin. tapi batin ya. Sebenarnya gini gak sih, kalau batin yang kena itu kayak merusak kepercayaan diri dia, terus kayak menimbulkan rasa takut yang berlebihan kepada korban. Kayak bahkan dia lihat mukanya pasti takut nggak sih? Iya, kalau itu kalau misalnya udah sampai kayak takut stres banget ya sama suami atau istrinya gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya, ada nggak sih manfaat dari kita itu mempelajari kaum jiwa ya? pastinya ada Pasti ada, ada. mungkin nggak ada. Apa di situ kayak? Yang pertama itu pastinya adalah membentuk kesadaran diri kita. Ah, Kalau bahasa Jawanya itu eling marak dewe. oh, gitu ya. orang awak dewe. Ini Jawa Tulen, ini Jawa Kawe. Nah, kalau Jawa ini tuh membantu orang atau membantu si korban tuh untuk mengendalikan apa nih? Oh maaf, untuk mengendalikan emosinya dia, kayak lukanya dia punya dan batas dirinya dia tuh harus sampai mana gitu. Terus ngebantu dia untuk memahami juga bagaimana atau kapan harus dia bertahan dan kapan dia harus
melindungi dirinya sendiri. Terus yang kedua, Kaum Jiwa itu juga membantu kita untuk mengelola emosi ya. Terus emosi dan apa tadi? Emosi nafsu untuk marah, dia. Nah, bagi siapapun itu, termasuk yang si pelaku dan korban ini, terutama si pelaku ya, si pelaku ya, dia dengan dia harusnya dia belajar Kaum Jiwa ini. Jadi kayak dia bisa ngendaliin emosinya dia ngendaliin nafsunya dia dan harus sabar juga, sabar, benar. Kalau baru kontrol dirinya itu loh, harus kontrol gitu. baru ada masalah sepele langsung pukul, waduh itu bahaya. tahu batasan kapan dia marah, kapan dia harus sabar. Bener. Itu sama lagi sih. Yang selanjutnya manfaatnya itu adalah membantu proses pemulihan jiwa. Kalau jiwa itu sebagai sarana refleksi diri, jalan untuk memulihkan harga dirinya dia dan kekuatan batin yang keluar dari lingkungan kekerasan. Berarti itu tuh kayak gak bisa lupain lukanya buatan kan, tapi Bener. untuk menerima luka itu. Bener. Ada korban-korban KDRT di luar sana ya. Sebenarnya kita tuh bisa banyak melakukan hal segala cara untuk agar tidak selalu tertindas nih. Gimana tuh caranya? Nah, simpan dokumen nih atau bukti kekerasan tersebut kayak foto, video, itu bisa bukti buat nanti kamu bisa melaporkan ke pihak berwajib gitu. Yes. Terus cari orang yang kamu percaya nih buat cerita. Bisa teman dekat Ya. atau keluarga. Terus ya persiapkan rencana untuk darurat. Kayak kamu pergi kemana kayak buat menghilang sebentar gitu. Jangan dekat-dekat dengan pelaku. Kasih ruang untuk diri sendiri. Iya, Benar. Nah di Indonesia juga itu tuh ada, kamu bisa menghubungi layanan sahabat perempuan dan anak atau enggak SAPA 19 Kayak kita udah ngomong panjang lebar ya, tapi kesimpulannya ini gimana nih sebenarnya nih? Kesimpulan kasus Iya, yang relevansinya ya sama Kaum Jiwa. Intinya ya, kader itu lahir dari jiwa yang tidak seimbang. Lalu Kaum Jiwa itu juga hadir sebagai ilmu yang untuk menata jiwa agar tidak melukai dan tidak dilukai. Ya, dengan belajar Kaum Jiwa itu kita bisa sadar diri, lebih menjadi manusia lah, Memanusiakan manusia. memanusiakan Iya, manusia, dan juga lebih berani untuk menjaga martabat jiwa. Nah kalau jiwa itu juga bukan untuk membenarkan penderitaan ya, tapi juga untuk membersihkan manusia dari penderitaan yang sesungguhnya. Nah, sobat dengar, itu dia sekilas panjang tentang KDRT. Sekilas panjang tentang Kaum Jiwa dan KDRT untuk seluruh korban KDRT di luar sana. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk melaporkan karena kalian tidak salah, kalian tidak sendirian di dunia ini. Dan jika ada hal yang ingin kalian bicarakan juga atau meminta tolong kepada kami juga sangat bersedia untuk menolong kalian. Ya, bisa kirimkan pertanyaan lewat platform kami biar kami jawab dan bantu solusinya. Betul. Nah, sekian dari M3. Bye.